Di balik gemerlap metropolitan Jakarta yang modern, ada sebuah kawasan yang sekilas mungkin terlihat seperti pemukiman padat yang semrawut. Tapi jangan salah, tempat ini ternyata menyimpan sebuah rahasia besar tentang kehidupan masa lalu kota Jakarta. Untuk menuju ke sana, saya berjalan menyusuri Kali Angke di Tambora, Jakarta Barat, yang tidak terlalu jauh dari kota tua, atau pusat kota Batavia zaman dulu. Bagi kebanyakan orang, sungai ini tampak tidak menarik, dengan air berlumpur kehitaman dan aroma yang kurang sedap. Tapi, ia telah menjadi saksi atas evolusi kawasan ini dari sebuah pemukiman pedagang asing pada era kolonial hingga menjadi pusat komunitas muslim yang berpengaruh. Sebuah kawasan yang kini kita kenal dengan nama Pekojan. Banyak orang mengenal kawasan ini sebagai Kampung Arab. Sebutan yang tidak salah sebenarnya, meskipun tidak terlalu tepat. Karena jauh sebelum kedatangan orang-orang Arab, kawasan ini lebih dulu dihuni oleh orang-orang Koja, pedagang muslim dari Gujarat dan Pantai Malabar, India. Dari nama Koja inilah selanjutnya menjadi toponim Pekojan, yang berarti pemukiman orang-orang Koja. Dalam catatan VOC abad ke-17, kawasan ini disebut dengan Moerswijk, kampung orang-orang Moors, sebutan Belanda untuk kaum muslim pada umumnya. Ketika pemukim Islam pertama kali diizinkan menetap di Batavia, Belanda mengarahkan mereka ke kawasan barat kota, di luar tembok benteng, sebagai penerapan kebijakan Wijkstelsel atau sistem pemukiman etnis. Masyarakat Arab, India, Tionghoa, dan orang-orang dari timur asing lainnya tidak diperbolehkan berbaur satu sama lain, terutama dengan penduduk asli. Mereka dikelompokkan di daerah-daerah tertentu yang dihuni oleh kelompok etnis yang sama. Paling tidak, sampai akhir abad ke-18, daerah ini sebagian besar masih didominasi oleh para pemukim dari Koja. Pada abad ke-18 dan 19, sebuah gelombang besar pemukim baru tiba di Pekojan. Mereka adalah orang Hadrami yang berasal dari Hadramaut, sebuah wilayah dengan lembah subur di negeri Yaman Selatan. Mereka datang ke Batavia untuk berdagang, membawa modal ekonomi, serta mengajarkan pengetahuan agama yang memperkaya komunitas lokal. Ada dua kelompok besar di antara para imigran Hadrami. Pertama, para Sayyid atau Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Kelompok ini sangat dihormati secara religius dan banyak menjadi pemuka agama serta penasihat raja-raja Melayu dan Jawa. Kelompok kedua adalah golongan non-Sayyid, yang terdiri dari para ulama maupun masyarakat Hadrami umum seperti pedagang, tukang, atau pengrajin. Komunitas ini selanjutnya diklasifikasikan oleh Belanda sebagai Arabieren dan ditempatkan di bawah sistem kepemimpinan yang disebut Kapitein der Arabieren yang bertanggung jawab atas administrasi, pajak, dan ketertiban komunitas. Hal yang sama juga diterapkan pada komunitas Tionghoa yang juga mengenal jabatan Kapitein der Chinesen. Salah satu kapiten dari Arabieren di Batavia adalah Said bin Salim Naum Basalamah, seorang pedagang kaya sekaligus dermawan yang pernah mewakafkan berhektar-hektar tanahnya untuk digunakan sebagai sekolah, pemakaman, dan masjid. Karena popularitasnya di kalangan Arab Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menunjuknya sebagai kapiten Arab pertama di Batavia dari 1844 hingga 1864. Namun dalam sejarah pengangkatan kapiten Arab,
ada sebuah kisah yang menarik. Tidak semua tokoh berpengaruh bersedia untuk ditunjuk sebagai pemimpin komunitas. Seperti Syarif Abdullah bin Husaini Al-Aidrus, seorang tokoh saudagar kaya raya di Batavia yang dermawan, berwibawa dan memiliki relasi yang baik dengan orang-orang Eropa. Bahkan sebuah jalan di Batavia dinamai dengan nama beliau. Belanda terus-menerus mendesaknya untuk menerima jabatan tersebut. Namun beliau berkeras untuk menolak tawaran tersebut karena tidak mau menjadi alat birokrasi kolonial. Setelah beberapa lama saya berjalan, saya tiba di sebuah jembatan sederhana yang melintasi Kali Angke. Ia bukanlah karya arsitektur megah, melainkan hanya sebuah jembatan besi yang dibangun pada era kolonial Belanda untuk memfasilitasi lalu lintas barang dan orang. Walau demikian, jembatan ini telah menjadi saksi dari aktivitas perdagangan kambing yang marak di sekitarnya sejak abad ke-18. Dulu, jembatan ini digunakan untuk membawa kambing-kambing dagangan menyeberang menuju ke Bejagalan. Sehingga jembatan ini kini lebih dikenal dengan nama Jembatan Kambing. Sisa-sisa kejayaan perdagangan kambing ini masih dapat kita jumpai sekarang dari beberapa pedagang kambing di sepanjang sungai untuk keperluan tradisi keagamaan seperti akikah, kurban, atau pesta pernikahan. Tak heran, aroma yang khas kerap kali santer tercium apabila kita melewati tempat ini. Tapi Pekojan bukan hanya menjadi simpul perdagangan bagi komunitas Arab. Salah satu kontribusi signifikan komunitas Arab di Pekojan adalah pendirian Jamiat Khair, sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang membawa pembaharuan di Batavia. Jamiat Khair, yang berarti Persatuan Kebaikan, didirikan pada tahun 1901 untuk mendidik anak-anak Muslim sebagai respon terhadap pendidikan kolonial yang diskriminatif, walaupun baru mendapat pengakuan hukum oleh pemerintah kolonial pada tahun 1905. Melalui Jamiat Khair, ide-ide modernisme Islam menyebar. Dari organisasi ini lahir sejumlah tokoh pergerakan, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan cendekiawan Muslim, seperti Haji Omar Said Cokroaminoto, Seman Hudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga Kiai Haji Agus Salim. Aktivitas Jamiat Khair pun merambah ke dunia politik dengan mendirikan percetakan NV Handel Maskapai Setiausaha di Surabaya pada 1913 dan menerbitkan majalah Utusan Hindia yang menyebarkan gagasan reformis serta membangun identitas Islam sebagai kekuatan politik Hindia Belanda. Tokoh-tokoh Jamiat Khair juga aktif menjadi koresponden surat-surat kabar di luar negeri seperti Mesir dan Turki, mengungkap keburukan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial yang tidak senang dengan hal tersebut pada tahun 1918 mengeluarkan larangan bagi Jamiat Khair untuk berpolitik dan terlibat dalam urusan organisasi pribumi. Akibatnya, Jamiat Khair pun kembali ke anggaran dasar awal dan fokus pada bidang pendidikan. Setelah penghapusan sistem Wachenstelsel pada tahun 1919, keberadaan Pekojan sebagai kampung Arab mulai meredup.
Seiring penduduknya, banyak yang berpindah ke kawasan lain, seperti Condet, Tanah Abang, Kuitang, dan beberapa daerah lain. Namun, beberapa warisan dari masa lalu masih dapat disaksikan hingga kini, seperti beberapa rumah tua, serta masjid-masjid tua yang menjadi monumen hidup atas kedatangan Islam di Batavia. Di antara semua masjid tua di Pekojan, Masjid Al-Ansor tercatat sebagai yang tertua. Untuk mencapainya, butuh sedikit jiwa petualang, karena kita harus melewati gang sempit di tengah pemukiman padat. Masjid ini benar-benar tersembunyi, karena keempat sisi bangunan yang terletak di gang pengukiran dua ini diapit oleh rumah penduduk. Bahkan pintu akses masuknya tampak seperti sebuah pintu rumah biasa, hingga saya harus memastikan kepada penduduk lokal agar tidak salah masuk. Dan setelah melewati pintu itu, barulah terlihat ciri sebuah masjid yang ada di dalam. Masjid ini didirikan pada tahun 1648 di atas tanah wakaf komunitas Moor atau Muslim India. Keberadaan masjid ini untuk pertama kalinya justru diketahui dari sebuah laporan seorang pendeta yang ditujukan kepada Dewan Gereja di Batavia, yang menyebutkan keberadaan masjid ini sebagai pusat ibadah bagi komunitas Muslim awal, dengan arsitektur sederhana yang menggabungkan elemen India, Jawa, Cina, dan Belanda. Hanya saja, kekunoan masjid ini sudah tidak tampak lagi, karena sudah dibalut dengan renovasi di sana-sini. Hanya jendela-jendela kayunya yang tampak berasal dari masa lalu, dengan ciri khas memiliki baluster kayu ukir klasik yang banyak dijumpai pada masjid-masjid kuno lain di Jakarta. Di bagian lain dari Pekojan, tepatnya di seberang Jembatan Kambing, berdiri Masjid An-Nawir. Dibangun pada tahun 1760 oleh Sayyid Abdullah bin Husain Al-Idrus di atas tanah wakaf oleh Syarifah Fatimah atau Syarifah Babak Kecil. Secara keseluruhan, gaya bangunan Masjid Jami An-Nawir bercorak Arab dengan campuran gaya Eropa yang kental dan dipadukan dengan unsur lokal. Mihrab masjid berbentuk ruangan kecil dengan pilar persegi di kiri kanan yang menyangga lengkungan dan sebuah pedimen berbentuk segitiga di atasnya. Di sebelah mihrab, ada sebuah mimbar dari kayu berukir yang berusia lebih dari 2 abad, yang merupakan hadiah dari Sultan Pontianak Syarif Al-Qadri pada abad ke-18. Di dalam ruangan utama ini, kita juga akan menemukan banyak sekali pilar. Total terdapat 33 pilar di dalam yang menyangga atap masjid, dengan landasan berbentuk segi 8 dan badan pilarnya berbentuk silinder dengan galur-galur vertikal. Hal lain yang menjadi ikon dari masjid ini adalah keberadaan sebuah menara yang menjadi satu dengan bangunan utama. Menara ini sebenarnya tidak terlalu jelas terlihat karena berada di sisi belakang bangunan masjid. Menara ini tinggi menjulang dengan bentuk silinder yang sekilas seperti sebuah mercusuar. Konon, pada masa perjuangan kemerdekaan, menara masjid ini juga dijadikan tempat persembunyian bagi para pejuang dari kejaran tentara Belanda.
Tak jauh dari Masjid An-Nawir, berdiri Masjid Az-Zawiyah yang dibangun oleh Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas pada tahun 1812. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Tarim, Hadramaut, dan dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan kitab Fathul Mu'in atau kitab kuning yang hingga saat ini masih dijadikan sebagai rujukan di kalangan pesantren tradisional. Di masjid ini terdapat sebuah sumur yang konon tidak pernah habis airnya walaupun sering dikonsumsi. Bahkan air di dalam sumur tersebut dikabarkan mempunyai pH yang sama dengan pH air Zam-Zam yang ada di Tanah Suci dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hanya berjarak selemparan batu dari Masjid Az-Zawiyah, tepatnya di sudut Jalan Pekojan 1 Gang 3, berdiri sebuah masjid yang bernama Ar-Raudhah Sahabuddin. Inilah peninggalan yang masih tersisa dari keberadaan Jamiat Khair di Pekojan. Masjid ini dibangun pada tahun 1887 oleh komunitas Hadrami yang awalnya menjadi markas dari Jamiat Khair, sebelum berkembang menjadi lembaga pendidikan modern dan pindah ke lokasi baru di Tanah Abang. Di tempat kecil inilah, para elit Hadrami berkumpul melahirkan ide besar tentang pendidikan inklusif dan kesadaran nasional. Bangunan masjid ini terlihat masih asli, hanya ditambahkan dengan keramik putih sebagai pelapis dinding dalam yang memberikan kesan bersih dan rapi. Dinding yang dicat putih dan pintu jendela yang bercat hijau vintage menyajikan sebuah suasana yang hangat. Dan hal yang paling membuat saya terpesona adalah jendela-jendelanya yang besar tanpa kaca, berteralis polos tanpa ukiran, serta pintunya yang khas zaman dulu dengan bovenlicht atau jendela angin di atasnya yang mengingatkan saya pada rumah nenek. Dan secara keseluruhan memberikan kesan menyenangkan. Masjid Langgar Tinggi adalah salah satu masjid yang paling menarik untuk dibicarakan di kawasan Pekojan. Masjid ini awalnya hanya berupa surau atau musola yang terletak tidak jauh dari Masjid An-Nawir di tepi Kali Angke. Pada abad ke-19, Kali Angke adalah jalur pengangkutan dan perdagangan yang sibuk. Langgar Tinggi saat itu didirikan sebagai tempat singgah dengan sebuah langgar yang berada di atasnya. Masjid ini dibangun oleh Abu Bakar Syihab yang mengacu pada plakat di atas pintu masuk pada tahun 1249 Hijriah atau 1829 Masehi. Namun demikian, tampaknya dua angka tahun ini tidak sinkron, karena 1249 Hijriah bila dikonversikan ke dalam Masehi adalah 1833 atau 1834 Masehi. Masjid ini unik karena arsitekturnya merupakan gabungan dari berbagai budaya, Eropa, Timur Tengah, Tiongkok, dan Jawa. Tapi kalau kita hanya melihat bangunan ini sekilas, tidak tampak kalau sebenarnya ini adalah tempat ibadah. Mungkin lebih mirip dengan bangunan rumah panggung. Saat ini, bagian bawah masjid digunakan sebagai kantor pengurus masjid dan ruang toko-toko parfum. Sementara bagian atasnya masih tetap digunakan sebagai tempat ibadah. Ruang utama tempat sholat di masjid ini tampak simpel, dengan dinding bercat putih dengan beberapa jendela kayu besar berteralis polos. Di sebelah selatan, pemandangan dari jendela langsung menghadap ke arah Kali Angke, yang mungkin terlihat indah 2 abad yang lalu. Sementara di sebelah utara, menghadap Jalan Raya Pekojan. Atapnya terbuat dari kayu, yang tampak masih licin peliturannya.
Demikian pula dengan lantainya, yang terasa berderak ketika saya injak. Dari Masjid Al-Ansor yang tersembunyi hingga langgar tinggi di tepian Kali Angke, Pekojan adalah potret perjalanan panjang Jakarta. Dari kejayaannya di masa lalu, kini ia menjadi pemukiman padat yang pelan-pelan mulai menua dan tergerus zaman. Mungkin ia kini telah berubah menjadi sekedar pemukiman padat yang riuh. Namun sisa-sisa kejayaan di balik dinding-dinding tua itu tetap menjaga satu pesan yang sama, bahwa di setiap sudut kampung ini adalah saksi bisu bagaimana keberagaman pernah melebur menjadi satu. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Wassalam.